Kembali Rudi dalam acara Bukan Main. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang benar-benar luar biasa. Siapa lagi? Pasti publik sudah hafal banget. Dia adalah Bung Rijal. Siap. Saya nggak perlu perkenalkan lebih lanjut Bung Rijal. Beliau punya follower 250.000 sekian-sekian. Luar biasa. Saya terkagum-kagum melihat Bung Rijal. Hari ini saya undang khusus Bung Rijal datang ke tempat ini, tidak lain dan tidak bukan mau belajar sama Bung Rijal. Jadi kalau kita harus berani datang sama pakarnya lah. Izin Bung Rijal, mungkin manggilnya Bung, Bang, Dek. Yang mana buat nyaman? Siap, ya. Ada lagu itu antara nyaman dan cinta ini. Saya takut setelah nyaman dengan Bung Rijal itu cinta sama Bung Rijal ini. Bung Rijal, izin saya Rudi Goni, biasa dipanggil RPG. Hari ini mengajak ke acara saya. Acara saya namanya Bukan Main. Bukan main. Nanti di sini tidak main-main. Tidak main-main. Saya mengundang Bung Rijal. Mau tanya sama Bung Rijal. Gimana sih jadi seperti Bung Rijal? Wah, luar biasa. Pertanyaan yang kalau bahasanya anak-anak Makassar bikin nyakuk. Iya, betul. Bagaimana cara menjadi begitu? Sebenarnya sederhana aja Pak RPG. Saya panggil Pak RPG ini KRPG. KRPG. Luar biasa. Bisa jadi mudah. Saya pertama kali kemudian melek politik salah satunya ketika tahu Bung RPG yang sudah malang melintang di berapa periode sih Pak? 5 periode? 2 periode di kota, 3 periode di provinsi. Coba, kalau bukan main karena kualitas, tidak mungkin beliau dipercaya oleh masyarakat. Amin, amin. Sederhana begini kan Pak, jadi menjadi content creator sebenarnya tidak pernah terbayangkan sebelumnya Pak. Saya itu cita-citanya, karena saya adalah alumni sastra Inggris, itu ingin menjadi duta besar, mau menjadi penerjemah. Karena saya S1-nya sastra Inggris di Unhas, jadi mau tidak mau bergelut di dalam dunia itu. Tapi saya kecemplung dalam dunia kesenian dan kebudayaan waktu saya kuliah. Dari situlah, waduh ternyata kebudayaan Sulawesi Selatan itu luar biasa. Dan saya merasa butuh anak muda di sana. Saya pelajari, jatuh cintalah, akhirnya kesampaian sampai sekarang. Bikin komunitas kebudayaannya, Pak RPG. Akhirnya setelah itu berkembang, muncul era digital. Kecemplung lagi dalam dunia konten kreator, membawa campaign kesenian, kebudayaan yang nuansa anak muda ke dalam dunia konten. Jadilah seperti sekarang. Kira-kira gitu singkatnya. Jadi cita-cita menjadi diplomat, akhirnya jadi konten kreator. Tapi nyaman nggak jadi konten kreator, Bang Rijal? Antara nyaman dan cinta. Sudah nyaman atau sudah jatuh cinta? Jadi ada berbagai macam perspektif sih sebenarnya KRPG. Bagaimana kita, apakah ditanya nyaman atau tidak ya? Nyamannya yang mungkin orang lihat, mungkin ada duitnya, ada endorse-nya, terkenal. Tetapi yang tidak nyamannya adalah ketika kita menghadirkan konten, tetapi itu menjadi sebuah polemik di masyarakat. Itu kadang-kadang masih ada tipis banget antara benar nggak sih yang saya lakukan ini. Yang pertama itu. Yang kedua, kadang-kadang juga bukan soal ide, tapi soal mood. Itu kadang-kadang itu ide ada tapi moodnya nggak ada. Ini yang menjadi kadang-kadang menjadi hambatan kita jadi content creator. Content creator artinya merekayasa konten. Iya, menciptakan. Ya rekayasa kan jangan dikonotasikan negatif ya. Rekayasa itu suatu hal yang positif. Cuma karena sering diplesetkan menjadi suatu hal yang negatif gitu. Bung Rijal. Bung Rijal kalau terima konten, apalagi yang berbau-bau, ya Bung Rijal saya lihat hits ketika Pilwali Kota Makassar. Luar biasa. Itu melejit ya. Siap. Nah, bukan lagi Rocky ya, tapi udah langsung luar biasa. Bung Rijal, kenapa pada saat itu Bung Rijal tertarik masuk di kancah wali kota? Mengajak para calon wali kota, bahkan lebih dulu dari siapapun waktu itu. Ya termasuk penyelenggara pemilu dan sebagainya. Kenapa Bung Rijal? Sederhana Kak. Idenya. Idenya pertama karena selain kondisi Covid yang memang mengharuskan kayaknya di rumah ini bikin sesuatu. Salah satu ide yang muncul bikin podcast. Jadi saya bikin podcast itu nanti di corona.
Pandemi Pak RB. Jadi bukan dari awal. 2020. 2020 pertengahan. Saya bikin podcast dengan teman-teman terdekat dulu. Nah, kan lagi musim tuh pemilihan wali kota waktu itu, pilkada. Antara dulu diselenggarakan atau tidak. Wah, ternyata keputusan KPU diselenggarakan. Saya punya keresahan, Pak. Di mana setiap kita ini anak muda bukan nggak mau memilih ke TPS, tapi nggak tahu siapa yang mau dipilih. Sehingga malas kita. Nggak kita tahu siapa yang mau dipilih, bukan karena nggak tahu orangnya, tapi kedalaman berpikirnya. Ya. Karena kalau nonton debat kandidat, ya sepertinya seolah-olah ya udah begitu normatif saja Pak RP. Akhirnya kemudian sudahlah, kayaknya bagus kalau saya mengundang. Kebetulan 4 calon wali kota teman saya semua dekat. Ya udah ajak aja. Sederhana semangatnya, niatnya adalah memberikan pendidikan atau edukasi politik kepada anak-anak muda. Yang kedua, saya dijadikan sebagai corong tentang pilihan politik. Karena banyak orang penasaran, kenapa sih Kak Rijal bikin konten ada politiknya. Di saat orang bermain komedi, di saat orang bermain entertain. Saya bilang bahwa kehidupan saya ini dicampuri oleh politik. Dicampuri oleh politik? Ya. Jadi kalau kita tidak mau tahu tentang politik, yakin dan percayalah teman-teman, oke teman-teman anak Makassar atau dimanapun berada, tetap politik akan campuri urusan kita. Jadi kalau kita nggak tahu ke situ, kita akan dicampuri hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu. Di situ kira-kira pemahaman saya sederhana. Sehingga anak muda itu bagaimana caranya mendekatkan politik ke anak muda, tapi dengan gayanya mereka. Tidak mungkin melalui sosialisasi, tidak mungkin melalui ceramah, tidak mungkin melalui pendekatan-pendekatan yang normatif. Pendekatan saya melalui konten yang saya buktikan dulu. Begitu. Melalui podcast lah, pelan-pelan. Kak Rijal undang ini, ternyata ini maksudnya. Dia mau kasih tahu kita bahwa 4 calon ini beginilah kira-kira isi kepalanya tentang anak muda, tentang bagaimana dia merespon isu-isu yang lagi hangat dibicarakan di Kota Makassar waktu itu. Dari situ ternyata saya ditanya, pertanggungjawabkan itu podcast untuk Kak Rijal. Akhirnya singkat cerita Kak, ada orang gara-gara nonton podcast dia terkesima, akhirnya kemudian dalam pertama kali dalam sejarah hidupnya dia sudah memilih, sudah mau terlibat. Banyak yang sampaikan itu Pak. Jadi tamu kita sangat istimewa, Bung Rijal ini. Saya pertama kali lihat konten atau apapun namanya itu dari Bung Rijal yang di lapangan Karebosi. Karebosi. Kita ngobrol di situ, bicara kata-kata. Oh iya betul. Di situ saya lihat siapa ini. Iya kan, maksudnya dengan dialek yang khas Makassar, Bugis Makassar, kemudian kata-katanya tajam, tapi terpercaya dan dalam banget gitu kata-katanya. Padahal seperti kita ketahui banyak yang bilang kata-kata diucapkan terbang, kata-kata tertulis tetap. Menurut Bung Rijal, kata-kata itu terbang nggak itu atau masuk di hati nggak? Mungkin kita bisa berbeda dengan yang lain mungkin Pak RB. Tapi kalau saya kata-kata itu yang mampu menggerakkan pikiran. Mampu menggerakkan pikiran. Jadi kekuatan kata itu dia disuntik langsung di pikiran, lalu kemudian diolah dari hati, lalu menggerakkan kita untuk action, untuk bertindak. Jadi dari otak ke hati. Hati. Akhirnya kita berbuat. Bayangkan saja Pak RPG kalau kita memulai sesuatu tidak ada kekuatan kata di dalamnya. Contoh misalnya kita dengar Bung Karno, ya kan, mengatakan berikan aku 1000 orang tua, aku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, aku guncangkan dunia. Kata-kata hari ini saya tidak pernah ketemu dengan Bung Karno, tidak pernah kenalan, tidak pernah tukaran nomor telepon, tapi kata-katanya masih saya ingat sampai sekarang dan itu dijadikan pelucut semangat buat anak muda. Luar biasa. Itulah kekuatan kata-kata Kak RPG. Yang bisa sinari dunia ini menurut Bung Karno ada 2. Ya. Yang pertama adalah matahari. Yang kedua adalah media. Media, wah ini luar ini. Matahari dan media. Matahari dan media itu yang bisa menyinari dunia menurut Bung Karno. Karena kita bicara Bung Karno. Terus Bung Rijal, setelah nyaman, mulai kapan Bung Rijal putuskan secara total untuk terjun di dunia ini? Dunia konten. Saya mulai putuskan 2019 awal. 2019 awal inilah saya putuskan fokus untuk di sini. Awalnya saya banyak aktivitasnya dalam dunia seni panggung. Saya orang teater Pak. Orang teater ya. Orang teater. Kemudian
saya seorang MC juga, saya selalu diminta untuk jadi moderator juga, padahal saya bukan basicnya adalah seorang presenter. Cuma karena saya orang teater, jadi punya kepercayaan diri di atas panggung. Tapi selalu dipercayakan, ya sudah, saya nikmati. Lama-lama saya pikir kayaknya di Makassar kekurangan konten kreator yang bergenre seperti yang saya lakukan hari ini. 3 tahun loh, dari 2019 sudah 240.000 sekian followernya. Gimana itu caranya tuh, Bung? Jadi sederhana, jadi cerita dikit ya. Niat awal saya bikin konten itu mau cari uang. Cari uang. Iya, karena saya lihat Atta Halilintar, Iya, betul. saya lihat Baim Wong, ya. bikin konten ada uangnya. Nah, kita ini pekerja kreatif, biar bagaimana kreativitas, tapi kalau tidak menghasilkan nilai ekonomi, nah karena anak-anak saya saja. Nah, jadi kayaknya niatnya ini bikin konten mau cari uang. 2 bulan saya lakukan PRPG. Saya hire anggota, beli alat dan sebagainya. 2 bulan saya bikin konten, tidak datang uangnya. Tidak ada uang datang. Pertama saya bikin konten. Kenapa bisa? Itu juga saya tidak tahu. Niatnya saya cari uang ini, tapi nggak ada. Waduh, kenapa? Saya ganti niatnya kayak begini. Niatnya adalah bikin konten untuk terkenal, untuk dikenal. Mungkin gara-gara dikenal, uangnya datang. Ya, betul. Jadi bukan uangnya dulu, baru terkenal. Dari terkenal dulu, baru datang semuanya. Begitu niatnya, dirubah niatnya kan. Pas saya rubah niatnya, jadi caranya supaya terkenal, bikin konten menyesuaikan zaman, ikuti tren. Kebetulan lagi tren waktu itu konten prank yang kerjai orang. Benar. Saya bikin juga di Pantai Losari. Alhasil saya dikejar Satpol PP. Saya bikin lagi di perempatan MTC dengan lapangan Karebusi. Saya dikejar supir PT-PT. Konten prank. Karena saya kerjai supir PT-PT. Saya bilang tidak cocok anak Makassar dikerjai. Nggak bisa. Karena Bahari nggak bisa. Beda kalau di Jawa, perspektifnya open minded. Ya, benar. Saya rapat sama anak-anak. Kayaknya kita salah niat ini. Rubah lagi niat. Kayaknya kita niatnya cari uang, nggak datang uangnya. Kita terkenal, nggak terkenal kita, justru kita hampir mati. Jadi cari uang tidak sesuai harapan, Iya. terkenal tidak sesuai harapan. Harapannya. Akhirnya enggak, karena yang kita lakukan bukan dari hati, ya sudah kita bikin konten niatnya untuk kebaikan aja. Beribadah, memberi dampak yang luas. Kontennya apa Kak? Sudah, jadi konten yang lucu-lucu. Terlalu banyak nih, saya bilang waktu itu. Kita bikin konten yang anti mainstream, memberikan edukasi, saya diketawai. Bikin konten yang inspirasi, tambah diketawai. Tapi itu kan yang memang lagi hit sekarang. Nah, akhirnya setelah sudahlah, percaya saja niatnya mau dinonton terserah, mau di follow, mau di like, mau di komentarin, tidak ada urusan. Yang penting niat saya itu. Apa yang terjadi PRPG? Tidak sampai 1 bulan, uangnya dapat, terkenalnya dapat. Karena niatnya memberi dampak kepada anak muda dan masyarakat. Saya sepakat itu, dari Rijal. Kenapa? Karena saya juga tertarik dengan kata-katanya dari Rijal. Makanya saya ingin bertanya, dari mana itu kata-kata muncul? Itu kata-kata yang menurut saya susah itu. Ya, kata-katanya dari Rijal bukan puisi, bukan termasuk prosa, tapi nyaman di telinga, tapi kadang di hati agak terganggu. Jadi kalau untuk saya nyaman di telinga, tapi kadang hati terganggu. Terus sih dengan kata-katanya dari Rijal itu. Maksudnya dari Rijal dapat itu kata-kata dari mana dari Rijal? Bukan kan kalau cuma sekedar dari Rijal lulusan sastra. Saya pikir bukan itu. Kalau cuma anak panggung juga saya pikir bukan itu. Tapi izin kalau boleh tahu, ini mungkin dapurnya dari Rijal, tapi dari mana begitu banyak kata-kata yang luar biasa dari Rijal? Betul. Pertama saya mau disclaimer dulu. Baru saja ada orang berani tanya saya tentang ini. Barusan RPG yang berani tanya ini guys ya. Luar biasa ini. Gak pernah ada orang berani tanya, tapi beliau karena dari caranya beliau bertanya, kelihatan bahwa 5 periode di DPR ya. Selalu tanya-tanya kepala dinas, tanya sekda, tanya gubernur. Akhirnya saya ampun di sini. Tapi ini memang bukan main. Jadi gini kayak RPG. Jadi kalau soal kata-kata sebenarnya, pertama selain saya baca buku, saya itu tiap 3 bulan investasi leher ke atas. Ya, jadi upgrade ilmu. Jadi ilmu itu di-update, skill itu di-upgrade. Ilmu di-update, skill di-upgrade. Dan itu 3 bulan sekali saya lakukan wajib kudu mesti, termasuk kepada kru-kru, kepada anggota. Kenapa? Karena kita bermain pada wilayah konten. Konten ini berkembang. Kalau kita tidak menyesuaikan, ketinggalan kita. Bayangkan aja PRPG tiap hari bertumbuh konten kreator baru. Begitu banyak pilihan netizen untuk menonton para hasilnya karya-karya para kreator.
Kalau kita tidak memiliki ciri khas, maka Sepakat. kita tidak akan dinonton. Makanya saya mengambil ciri di situ karena itu kemampuan yang saya rasa saya punyai. Jadi setelah saya riset ternyata saya memiliki kecerdasan di bidang language. Language. Cepat sekali saya hafal kalau ada saya baca. Sekaligus juga selalu memang observasi riset apa sih yang menjadi keresahan masyarakat. Dari situlah kira-kira terbiasa membuat, bikin pantun, bikin puisi. Ya sudah, saya bawa ke konten, ternyata dianggap berbeda. Akhirnya menjadi sesuatu yang digemari. Ya, memang kalau kita lihat saat ini begitu banyak konten kreator, Ya. begitu banyak YouTuber, macam-macam lah. Tapi kalau tidak punya sesuatu yang istimewa, Ya. pasti akan ditinggalkan. Betul. Saya tidak ingin memuji Derijal karena ada di depan saya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa saya kagum sama Derijal. Terima kasih Pak. Dan menurut saya harus banyak belajar sama Derijal, khususnya di hal ini. Kenapa? Tadi Derijal bilang, kebetulan teman saya 4 calon wali kota. Saya ingin sampaikan, saya juga temannya Derijal gitu. Hai. Saya ingin sampaikan temannya Derijal juga. Karena memang ada sesuatu yang lain kalau kita nonton Derijal punya konten. Contoh umpamanya Derijal keluar dari rumah, Derijal jalan masuk gedung DPRD. Menurut saya orang lain biasa aja. Iya. Orang lain juga bisa lakukan Bisa itu. lakukan. Tapi ketika kita nonton Derijal punya dengan saya buat barangkali Iya. beda pasti. Iya. Kenapa? Itu yang saya juga bingung. Mungkin karena skillnya Derijal dan tadi Derijal bilang selalu membaca buku Iya. dan memanjakan dari sini. Iya. Saya ingin tanya Derijal yang paling mempengaruhi, buku apa yang paling mempengaruhi Derijal? Waduh, ini cukup bagus juga pertanyaan ini. Kayaknya tim kreatifnya Pak RB ini keren ini kalau begini. Karena begini, saya ini kan dari keluarga broken home Pak RB. Jadi dari situ saya termasuk orang yang insecure, tidak percaya diri. Dan saya anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Jadi pundak saya harus besar ini menanggung beban harapan orang tua. Singkat cerita, walaupun kemudian alhamdulillah dengan prestasi yang saya bikin orang tua saya kembali bersama. Bersatu. Dari situlah kemudian saya berpikir bahwa kayaknya saya harus membuat sesuatu yang tidak hanya sekedar membanggakan orang tua, tapi dampaknya juga ke daerah saya, tempat saya tinggal dan sebagainya. Akhirnya dari situ saya berada pada lingkungan pendidikan yang memaksa saya untuk kemudian survive. Jadi saya dari kampung, Pak. Saya ini orang Bone. Ya, orang Bone. Tapi waktu itu numpang lahirnya di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Akhirnya diminta sekolah di Makassar. Saya tidak percaya diri, Pak. Bicara di depan umum takut sekali. Bahkan saya pernah diketawain. Singkat cerita, saya jalan-jalan ke salah satu toko buku yang di Jalan Perintis Kemerdekaan, depan kampus. Saya ketemu satu buku, bukunya simple. Itu bukunya 60 tips jadi percaya diri. 60 tips jadi percaya diri. Bukunya itu jadul banget. Itu buku saya simpan, nggak tahu sekarang hilang, Pak. Itu buku saya memuseumkan ceritanya kalau saya dapat karena saya pencinta buku. Saya baca buku itu berubah saya. Saya langsung mau jadi percaya diri. Setelah itu baca buku lagi, akhirnya saya penikmat buku sejarah. Buku sejarah. Wah, saya tahu bagaimana Muhammad Hatta, bagaimana Kiai Haji Agus Salim, bukunya macam. Bapak bangsa semua. Iya, termasuk tokoh-tokoh dari Sulawesi, Baharudin Lopa, Jenderal Yusuf. Saya mengoleksi bukunya. Dari situlah kemudian setelah saya baca mempengaruhi cara berpikir, tipologi berpikir saya akhirnya berbeda dengan sebelumnya waktu saya masih suka baca buku. Dari situlah kemudian kayaknya dari membaca buku ini saya berubah pola pikirnya. Jadi kesimpulan yang saya mau ambil dan ingin bagi kepada teman-teman, kenapa kalau kita buka Facebook, yang pertama kali muncul di beranda Facebook adalah tulisan apa yang Anda pikirkan. Iya. Kan ada tulisan begitu. Betul. Artinya apa? Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, mau bilang perubahan itu dimulai dari pikiran. Pikiran kita bisa bagus tergantung apa yang kita konsumsi, apa yang kita kasih pikiran kita. Kalau yang kita baca hal baik, maka pikiran itu menuntun kita ke arah kebaikan, sehingga menghasilkan juga sesuatu yang produktif dan progresif. Kira-kira sederhananya gitu. Luar biasa temannya Rudi. Kita lihat bahwa ternyata merubah sesuatu itu memang tidak mudah, tapi bisa dikerjakan, bisa dilakukan. Dan yang pertama itu adalah mindset. Mindset, ya itu dia. Jadi hari ini kita dapat pelajaran yang luar biasa dari Bung Rijal. Ya sama saya juga Bung Rijal. Saya dulu
kalau ngomong di depan orang itu kayak nggak bisa keluar itu. Tapi learning by doing, Iya. mungkin karena kerja, kebiasaan. Tapi saya itu umurnya udah umur 30-an ke atas deh baru bisa. Tapi saya lihat di Rijal, anak muda yang dia luar biasa banget deh. Amin. Saya kadang merasa bahwa di Rijal ini anugerah Amin. Sulawesi Selatan. Amin ya Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan di Rijal bukan cuma berkiprah di Sulawesi Selatan, Amin. bahkan sampai ke tingkat nasional. Amin. Saya boleh tahu Ya. di Rijal itu kan kayak kemerdekaan, cita-cita pendahulu kita dulu kan bagaimana merdeka. Ini kan kebetulan 17 Agustus Iya, ya. iya, iya. Bagaimana merdeka zaman dulu itu lepas dari penjajahan. Zaman sekarang beda juga merdekanya. Betul. Nah, menurut Bung Rijal, cita-cita Bung Rijal pertama mau buat podcast karena ada pandemi. Ya. Sudah itu jangan podcast. Nah, sekarang cita-citanya Bung Rijal ke depan apa, Bung Rijal? Apa yang ada di pikiran Bung Rijal di 2022, 23 dan 24? Seterusnya. Ya. Kan pasti seperti Bung Rijal ini tidak bisa berhenti. Iya. Saya baca ada 500 sekian, sudah 500 episode Iya. podcastnya Bung Rijal itu sangat produktif ya. Kalau 500 dibagi 2 tahun sekitar 250. 1 tahun ada 363 hari, hampir 2/3 tahun itu Derijal berkreasi. Iya. Izin Derijal, Iya, siap. kira-kira apa ke depan ini Derijal lihat apa yang menjadi hope-nya Derijal untuk podcastnya Derijal nanti? Kalau mengenai cita-cita harapan sebenarnya saya niat awalnya itu, jadi sederhananya gini. Kalau orang nonton podcastku itu Pak RPG, saya tuh kepengennya dia nonton podcastku, dia nonton atau kalau bukan podcast konten, dia nonton konten, dia lihat, dia tutup HP-nya, dia merenung-merenung, dia nonton lagi, merenung, dia tutup HP-nya, langsung action. Langsung action. Iya, langsung action. Jadi begitulah cara saya membuat susunan konten. Ini konten harus dia nonton orang, dia harus betul-betul fokus, dia tutup HP-nya, langsung bergerak. Jadi saya arahkan ke situ sampai begitunya saya pikirkan begini. Nah, artinya apa? Kelihatan bahwa apa sebenarnya menjadi harapan dan cita-cita. Ketika kemudian konten ini bisa sudah memberikan dampak yang luas, entah itu pola pikir, cara berbuat dan sebagainya. Karena banyak juga netizen, Kak, alhamdulillah Kak, gara-gara selalu saya nonton konten tak, saya termotivasi juga buat konten. Kak, gara-gara konten tak, Kak, alhamdulillah saya juga melek politik, apa segala macam. Itu sebuah kesyukuran yang sebenarnya melebihi ekspektasi. Tidak sampai segitu aja ekspektasi saya, tapi ternyata melebihi. Nah, kembali ke pertanyaannya Pak RPG, ketika kemudian ditanya cita-cita, simpel saja sih sebenarnya Pak. Saya pertama inginnya semua, saya pengennya teman-teman yang kemudian berada pada era sekarang ini, era disrupsi yang sangat kencang dan kadang-kadang berubah, pengennya adalah pertama satu melek politik. Itu mau, karena market saya dalam membuat konten Pak ternyata sudah tersusun dengan sendirinya dengan 3 market. Satu, politik pemerintahan. 2, pelaku bisnis, jadi orangnya bukan usahanya. Yang ketiga adalah pendidikan. Jadi konten saya terkonsentrasi cuma 3 ini. Pelaku Politik pemerintahan, bisnis, pendidikan. Tapi kemasannya anak muda. Luar biasa. Kemasannya anak muda. Kenapa milih anak muda? Kenapa memilih anak muda? Karena saya tahu investasi paling terbesar adalah SDM. Sumber daya alam akan habis Pak RPG, tapi SDM tidak akan pernah habis. Katanya kan bonus demografi ini Pak RPG. Betul, 50 sekian persen. Iya, bonus demografi. Tapi bonus demografi itu akan menjadi bonus ketika SDM-nya diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi. Hari ini saya punya 2 ijazah setelah saya kuliah, tapi tidak pernah berlaku di kantor-kantor dan di perusahaan karena yang dilihat skill Pak RPG ternyata. Nah, disitulah kemudian saya pengennya cita-cita ke depan adalah SDM-nya Indonesia, terutama lebih kecil Sulawesi di Sulawesi Selatan, di Makassar. Saya maunya sinarnya itu berterang dari sini. Pengennya saya. Makanya kita buat macam gerakan lah, adalah gerakan pemuda berbahaya. Kalau diurus ini semakin berbahaya, tidak diurus juga berbahaya juga. Saya bikin gerakan-gerakan begitulah. Cita-cita ini ingin memberikan dampak. Jadi kalau saya itu PRB tidak fokus pada mau menjadi apa ke depan, tapi fokus mau memberi apa ke depan. Tidak fokus Mau menjadi apa? mau jadi apa, Iya. tapi mau memberi apa. Memberi apa?
Mau kita anggota DPR, mau kita bupati, mau kita ASN, content creator, tidak ada urusan. Tapi kau mau beri apa? Kalau kau punya niat mau memberi ini, memberi yang terbaik dan sebagainya, posisi hanya tinggal waktu. Jadi bukan apa yang diingini, tapi apa yang dibutuhkan. Kira-kira itu. Bung Rijal luar biasa kalau menurut saya. Tapi izin Bung Rijal, kira-kira apa yang keinginan Bung Rijal yang belum tercapai? Memang nih, kalau fungsi pengawasannya sudah jalan ini. Ya, kan semua begini konten, namanya saja konten kreatif. Iya. Ya, kalau kreatifnya hilang, maka hilang kontennya. Iya betul. Nah, sebentar saya tanya itu, tapi saya ingin tahu dulu, ada nggak yang belum tercapai, Bung Rijal? Pertama yang sederhananya adalah saya pengen sekali punya studio mandiri. Studio mandiri. Iya, karena hari ini kan masih kerja sama. Saya pengen sekali punya studio yang, saya sudah punya studio nih. Yang kedua, dari nilai ekonomi kreatif inilah kemudian banyak memperkerjakan orang. Hari ini saya cuma berani memperkerjakan 10 orang. Oh, banyak itu. Banyak itu, belum bisa sebesar dengan toko-toko yang lain, tapi paling tidak, alhamdulillah dari 10 orang ini 2 orang yang sudah berkeluarga. Alhamdulillah, dan itu hasil ide dan gagasan. Makanya juga ingin mengajak teman-teman, para cika-cika aku ini, teman-teman semua, banyak terkendala, Kang, udah tahu mau bikin apa. Betul. Padahal buka usaha, tapi nggak ada modal tuh. Dia tidak tahu bahwa dirinya adalah modal. Dia punya otak, dia punya gagasan. Kenapa itu tidak dipakai? Nah, alhamdulillah, saya modalnya itu, Pak. Ada gagasanku, coba saya praktekkan. Nah, ada yang menarik ini, saya mau sampaikan ini. Kebetulan ini menarik momennya karena Pak Ervin. Jadi saya selalu sampaikan sama teman-teman, wahai orang-orang pintar di Makassar, berhenti Miki atau kurang-kurangnya Miki bergaul sesama orang pintar. Karena menurut hemat saya Pak RPG, ketika orang pintar sama orang pintar ketemu, yang tercipta adalah saling makgullah satu sama lain. Iya. Luar biasa. Ketua, izin ketua. Gitu. Orang pintar ketemu sama orang pintar. Magullah. Iya magullah, hasilnya magullah. Maka sekarang adalah orang pintar ketemu dengan orang yang banyak uangnya, maka jadi itu barang. Ada orang banyak uangnya, tidak ada idenya. Ada orang punya ide, tidak ada uangnya. Kasih ketemu saja, maka insya Allah selesai itu barang-barang. Nah kalau ini hasil lalu jadi kan hasil penerawangan sederhana kayak gini. Jadi sehingga ketika ini bekerja sama maka enak. Nah kira-kira begitu. Temannya Rudi luar biasa kita dengar. Bung Rijal ini, ya semakin beliau bercerita, semakin kita mendapatkan satu pesan penting gitu, yaitu tidak pernah berhenti. Dan Bung Rijal sudah punya cita-cita yang lebih besar lagi. Dan mungkin itu yang membuat Bung Rijal makin kreatif. Tapi bicara kreatif, saya ingin bertanya, pernah nggak satu ketika Bung Rijal kehilangan mood untuk kreatif? Pernah nggak? Ini memang pertanyaannya ini dikaji kayaknya saya. Tidak. Aduh, kalau soal mood Pak RPG itu kelemahan saya. Jadi mungkin kita bicara banyak plusnya, itu kelemahan saya. Jadi mood saya itu. Saya bicara mood karena tadi Bung Rijal bilang bahwa saya karena mood. Iya mood. Jadi saya itu nggak bisa bikin apa-apa kalau moodnya terganggu. Jadi pokoknya apapun nggak bisa. Apa yang bisa ganggu? Apa yang bisa ganggu moodnya Bung Rijal ini? Saya pikir Bung Rijal ini isi going gitu, bisa terganggu mood juga. Jadi lebih kepada lebih kepada personal sih sebenarnya. Maksudnya lebih kepada internalnya. Kadang-kadang tim tidak melakukan sesuai dengan job desk-nya atau segala macam. Dan rata-rata mood itu bersumber dari orang-orang terdekat. Sehingga kemudian terkendala dan sebagainya. Ya maklumlah karena kita ini masih menjadi sosok yang banyak diharapkan orang, jadi kadang-kadang kan kalau bisa dengan satu badannya Rijal Jamal ini bisa membagi ke semua, kenapa tidak? Kadang-kadang saya kecewa, kenapa tidak jadi, kenapa tidak sesuai, akhirnya kadang-kadang mau terganggu dan sebagainya. Itu sih, jadi saya itu sumber. Tapi kalau untuk menaikkan mood itu banyak caranya. Ya itu penting itu. Gimana caranya? Kalau menaikkan mood, pertama saya ini hobinya motoran. Iya, motoran. Jadi saya biasa ambil motor pergi sendiri. Muter? Iya, muter. Tidak ada arah dan tujuan. Ya motor saja. Nyari mood ini, naik motor? Iya, sambil dengar musik. Suka musik juga Bung Rijal? Suka musik. Musik apa nih Bung Rijal? Musik-musik yang di zaman saya masih SMA.
Karena kita ini anak-anak milenial, lebih kepada genre pop dan rock. Genre pop dan rock. Iya. Luar biasa konten Ya. kreator. Sukanya genre pop dan rock. Saya kira lagu-lagu Bugis saja tadi. Iya ternyata. Lebih ke pop dan rock. Kalau lagi senang-senang banget ya kadang-kadang lagu-lagu DJ. Bung Rijal suka DJ? Suka DJ. Bahkan pernah ada anggota saya belajar Iya. itunya. Dari segi musiknya, Ya, musikalnya. iya, dari segi musiknya meramu, mengkreasikan itu butuh daya kreativitas yang tinggi loh. Sepakat, sepakat. saya setuju. Bahkan pernah kamu saya sampaikan karena saya temannya Rudi. Iya. Ya, kira-kira gitu. Terima kasih. Temannya Rudi. Saya begini ya, gini. Makanya tidak jarang saya pergi kalau ada acara konser-konser di salah satu tempat yang ada di Makassar ini, saya datang. Tapi saya tidak story, Pak. Saya tidak, guys, kita lagi nih. Ternyata Tapi baru saya bocorkan di sini. nggak gampang jadi Bung Rijal. Nggak gampang teman-teman. Ya, Iya. temannya Rudi kita lihat. Bung Iya. Rijal itu untuk mencari inspirasi itu nggak gampang. Nggak gampang. Dan kita juga tidak heran kalau Bung Rijal akhirnya bisa seperti ini. Iya. Kenapa? Karena ternyata DJ, tapi kita tidak bicara, kita bicara musikalnya. Iya. Ya. Perpindahan antara lagu dengan lagu, Ya. peralihan lagu dan lagu itu luar biasa. Iya. Jadi mengharmonisasikan. Iya. Jadi wajar kalau kata-katanya Bung Rijal ini sangat menggugah perasaan kita. Ya jadi temannya Rudi, kita banyak belajar sama Bung Rijal. Amin. Kita Sama-sama. berdoa mudah-mudahan Bung Rijal makin oke. Amin. Dan kita tanya Bung Rijal lagi. Iya. Ada kalanya Bung Rijal nggak bisa bikin apa-apa. Wih, jagonya pertanyaannya ini luar biasa. Ada, Pak. Tapi kalau dikejar waktu gimana Bung Rijal? Wah, itulah yang menjadi minusnya saya. Nah, jadi saya itu salah satu kekurangannya adalah pernah nggak bikin apa-apa. Memang kalau nggak mood, lagi bermasalah, lagi mumet lah istilahnya anak-anak. Pernah ada dalam hampir 1 bulan saya tidak bikin konten. Tapi kalau ada deadline, ada yang lagi butuh, pernah nggak? Pernah. Caranya adalah tentu saya sesuaikan. Kalau bisa saya komunikasikan. Kalau tidak bisa ya diselesaikan kewajiban itu. Tapi yang saya mau sampaikan adalah pernah saban hari, hampir 1 bulan saya nggak mood bikin konten, nggak mau bikin apa-apa karena lagi ya kalau bahasanya anak-anak muda galau lah dan Galau. sebagainya. Akhirnya saya ditelepon oleh followers, ditelepon oleh netizen. Halo, Bang Rijal, kan saya biasanya 1 hari 1 konten Yes, di ini YouTube. hilang. Iya. Ini kenapa hampir 1 bulan nggak ada, Jal? Gini-gini. Kau sakit atau gimana Mas segala macam? Enggak, Pak. Ini kan corona, Pak. Jadi takut juga keluar. Padahal itu alasan doang itu. Yang kedua, ya Makassar lagi hujan keras waktu itu, akhir tahun. Jadi malas keluar. Tapi mana kontennya biasanya Rijal ini semua? Atau belum ada mood, hilang moodnya dan sebagainya. Nah, salah satu yang menelpon itu adalah salah satu GM hotel yang sekarang saya tempati hotelnya menjadi studio. Luar biasa. Kamu harus produktif, jangan hanya gara-gara tempat atau apa, kau tidak bisa bikin konten. Kau ke hotel, sarapan, difasilitasi. Dia pancing saya untuk, kau harus bikin sesuatu karena banyak yang menunggu. Gitulah kira-kira. Temannya Rudi nggak gampang jadi Bung Rijal. Ketika Bung Rijal terbentur, Iya. netizennya, followernya nyari Bung Rijal. Oh, ya. Nah, yang kayak gini yang susah nih, yang kayak gini yang susah. Ini Jadi kan. bukan cuma nyaman lagi, tapi sudah cinta sama Bung Rijal. Gitu. Masya Allah. Dan apa namanya, yang kayak gini susah. Kita harus bangga Amin. ada konten kreator seperti Bung Rijal. Jangan kita cuma lihat yang di Jakarta, Ya. di Bandung. Kenapa ada anak Sulawesi Selatan seperti Bung Rijal Ya. yang begitu luar biasa? Kita berharap Bung Rijal tidak pernah kehilangan moodnya. Amin. Bagaimana caranya tidak pernah kehilangan moodnya? Kita like and subscribe Bung Rijal punya konten. Weh. Pastinya itu Bung Rijal ya. Betul. Bung Rijal, izin pertanyaan terakhir mungkin Oh, iya. Bung Rijal. Siap. Membangun apa yang Bung Rijal lakukan hari ini, seperti sekarang ini, apa sih yang paling hakiki dalam hal itu Bung Rijal? Membangun ya, membangun apa ini Pak? Kontennya Bung Oh, Rijal, konten. Oke. semuanya yang Bung Rijal lakukan ini kan, Bung Rijal kan bukan sekonyong-konyong. Ya. Mulai 2019, sekarang sudah 2022. Iya. Tentu Bung Rijal ini kayak rumah tumbuh ya. Pertama bangun fondasi, kemudian tiang-tiang,
tembok, atap. Kalau saya lihat ini sudah lantai 3 sekarang ini Bung Rijal. Ya, kan semakin tinggi, anginnya semakin kencang ini Bung Rijal. Betul. Bung Rijal dituntut 240 ribu sekian followernya. Apa yang harus Bung Rijal lakukan lagi? Nah, secara hakiki gitu, apa yang membuat Bung Rijal bisa lakukan ini dan yang membuat Bung Rijal terus ingin melakukan itu? Pertama, Pak RPG, saya dalam 1 tahun itu minimal 4 kali bikin inovasi. 4 kali bikin inovasi. Yang Minimal. dimaksud inovasi itu apa Bung Rijal? Inovasi itu artinya adalah Perubahan. gerakan atau kreativitas dan sebagainya. Itu minimal 4 kali setahun. Pertama, momentumnya awal tahun. Yang kedua, momentum setelah Lebaran. Ketiga, momentum 17 Agustus. Ini sekarang. Besok ini saya launching inovasi itu. Yang terakhir adalah momen Sumpah Pemuda. Kenapa milih waktu-waktu itu Bung Ya. Rijal? Ada alasan? Karena menurut saya kreativitas itu identik dengan momentum. Kalau kemudian momentumnya tidak pas, sekreatif apapun kadang-kadang nggak masuk, nggak tune in kira-kira gitu ya, istilahnya. Jadi momentum itu penting karena pertama, karena pernah saya bikin konten Pak RPG, bagus banget versi saya, tapi saya salah timing, uploadnya tidak momentumnya pas. Akhirnya apa? Tidak sesuai harapan. Tapi konten saya biasa aja, momentumnya pas, meledak. Jadi momentum penting sekali bagi seorang kreator. Momentum itu bukan cuma perjuangan bangsa saja ternyata. 28 Oktober, 17 Agustus 1945. Menurut Bung Rijal, ternyata dalam hidupnya seorang kreator itu juga ada momentum. Dan ternyata konten juga butuh momentum. Termasuk yang membuat saya melek politik itu adalah ketika saya membaca buku politik, judulnya Momentum. Sebentar saya perlihatkan ada di mobil. Buku tentang politik yang membuat saya kemudian, wah ini keren banget ini politik. Karena ada momentum. Nah kira-kira gitu. Banyak hal yang kita belajar dari Bung Rijal, anak muda yang luar biasa. Ya. Kita berharap Bung Rijal ini tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Bung Rijal ini jangan kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Karena Bung Rijal ini harus kayak udara, selalu terus mengalir, berdasar bersama ide-ide dan gagasan yang luar biasa. Dan Bung Rijal banyak seperti Bung Rijal, mau jadi konten kreator, banyak banget. Tapi yang punya ciri khas, yang punya sesuatu itu sangat kurang. Amin. Dan kami berharap Bung Rijal, temannya Rudi juga berharap Bung Rijal ini terus berkarya. Amin. Ada closing statement Bung Rijal? Closing statementnya mungkin tidak banyak. Saya kira kita semua ini dengan banjir informasi kita sekarang ini, semua informasi banyak bisa kita konsumsi dan kita dapatkan dimanapun. Dan saya ingin kutip salah satu idola saya, mantan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill pernah bilang, dia bilang begini, apa yang Anda tahu tidak menjadi penting, tetapi apa yang Anda lakukan dari apa yang Anda tahu itu jauh lebih penting. Luar biasa, anak bone seperti Bung Rijal ini ternyata temannya Perdana Menteri Inggris, teman-teman. Jadi temannya Rudi, tidak heran kita kalau Bung Rijal ini punya begitu banyak pustaka. Bung Rijal, saya juga hobi baca. Saya juga hobi baca. Dan memang saya senang membaca juga. Dan hari ini saya sadar bahwa ternyata membaca itu membuat seseorang itu terpengaruhi. Dan mudah-mudahan saya berharap Bung Rijal ini bisa mempengaruhi orang. Mempengaruhi dalam tanda yang positif. Seperti Bung Rijal bilang tadi, Bung Rijal ditunggu, Bung Rijal dinantikan. Dan bukan cuma follower Bung Rijal nantikan, saya juga menantikan Bung Rijal. Hari ini saya baru belajar teman-teman, temannya Rudi, karena banyak yang minta agar saya melatih diri. Saya melatih diri dan saya memilih tamu pertama saya adalah Bung Rijal. Ahlinya ini, teman-teman. Kita tepuk tangan. Dan saya merasa mendapat kehormatan dengan kedatangannya Bung Rijal. Kita berharap satu ketiga juga saya diundang oleh Bung Rijal. Wajib di tempatnya Bung Rijal itu. Kalau ini kan latihan namanya Bung Rijal. Ini latihan. Dan sekali lagi salam dari temannya Rudi yang ada di Sulawesi Selatan. Saya sangat bahagia bisa bertemu langsung dengan Bung Rijal. Saya selama ini hanya nonton-nonton saja. Saya pikir ngapain cari yang lain kalau ada
orang hebatnya Sulawesi Wih, Selatan, ini. anak muda yang luar biasa seperti Bung Rijal. Saya tidak tahu nanti nih Bung Rijal ini jadi apa nih. Wih. Kalau 250.000 followers, selanjutnya terserah Anda. Terserah. Saya tidak lagi dapat berkata apa-apa. Amin, amin, amin. Kita tepuk tangan buat Iya. tamu kita sore hari ini, Bung Rijal yang luar biasa. Saya ada Bung pantun. Rijal bukan main. Woi, bukan main. Saya ada Silakan. pantun, saya ada pantun. Ya. Anak gadis cantik menawan. Anak gadis cantik menawan, cakep. Kita ulang satu kali ya. Cakepnya langsung dimasukin aja Pak ya. Oke. Gadis cantik, ada gadis cantik menawan. Cakep, Rambutnya panjang dan juga berponi. cakep, Tokoh inspiratif Sulawesi Selatan. cakep. Salah satunya Rudy Peter. Amin. Langsung harus direkam. Itu langsung FYP di TikTok itu. Iya. Satu lagi Pak, satu lagi. Boleh, boleh, satu lagi, boleh, satu boleh. lagi. Ke pasar membeli kain sutra. Cakep. Jangan lupa membeli permen. Cakep. Insya Allah masyarakat Sulsel tetap sejahtera. Cakep. Masih ada Pak RP-nya di parlemen. Amin. Sisa parlemennya di mana tergantung beliau. Amin, amin. Kembali Rudi dengan Bung Rijal, kita cukupkan pertemuan kita di Ya. acara Bukan Main. Ya, Bung Rijal bukan main. bukan main. Terima kasih kehadiran Bung Rijal. Ya. Sampai ketemu guys.